kali ini kita akan meresum tentang integral. Sebagaimana di dalam perkuliahan kalkulus lanjut ini, integral merupakan bagian dasar dari materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya, sehingga dasar-dasar integral ini harus kuat. Oleh karena itu, nanti di pertemuan ini kita akan mengulang materi-materi penting tentang integral, sebagaimana ada di dalam silabus, di mana review bagian dari integral ini sangat penting karena nantinya akan digunakan pada saat akan membahas nilai maksimum dan minimum menggunakan Lagrange, kemudian menggunakan berbagai koordinat, kemudian diberlakukan juga untuk vektor. Sehingga sebelum sampai ke sana, maka integral dasarnya harus kuat. Oke, di sini ada beberapa topik yang sangat penting. Yang pertama adalah standar fungsi integral, kemudian chain rule, jadi mengembalikan aturan rantai untuk menjadikan integral, kemudian menggunakan substitusi, lalu integral secara parsial, kemudian revolusi volume, lalu kita beberapa latihan. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa rumus integral adalah integral kx pangkat n dx. Ini langsung saja n-nya itu ditambah 1, pangkatnya ditambah 1, terus kemudian n plus 1 ini taruh bawah, sehingga hasilnya adalah kx n plus 1 dibagi n plus 1 plus c. Nah, untuk n-nya tidak sama dengan 1. Nah, karena apa? Ini plus C ini karena semuanya itu nanti menjadi banyak fungsi, sehingga penambahan C ini untuk yang sifatnya umum ini harus ditambahkan. Ini contohnya, misalkan integral dari 10 X pangkat 4 ditambah 1 per X kuadrat ditambah 6 akar X dikurang 3 terhadap X. Maka kita bisa menulis dalam bentuk seperti ini. Lalu hasilnya sudah sangat jelas, ini 10 ini seperti bilangan K. Jadi tetap ya, jadi 10 X pangkat 4 plus 1, karena ditambah 1. Lalu dibagi 4 plus 1, atau seperti ini. Nah, jadi 10, lalu pangkatnya 5, kemudian dibagi 5. Di sini langsung kita dapatkan hasilnya adalah 2x pangkat 5, lalu min 1/x ditambahkan 4 akar x pangkat 3 dikurang 3x plus c. Jadi langsung saja kita bisa selesaikan jika soalnya bisa langsung diaplikasikan seperti ini. Kemudian bagaimana jika integralnya itu adalah 1/x? Bagaimana kita tahu bahwa 1/x artinya x pangkat min 1. Nah, x pangkat min 1 jika ditambahkan dengan 1 kalau diintegralkan, maka dia adalah x pangkat 0 atau 1. Sehingga integralnya ini tidak bisa diintegralkan sebagaimana metode sebelumnya, tetapi kita menggunakan fungsi ln ya. Jadi kita tahu bahwa jika y sama dengan ln x, maka dy dx itu sama dengan 1/x. Oleh karena itu, integralnya, integral 1/x dx itu sama dengan ln x. Perlu diingat, integral 1/x dx sama dengan ln x plus c. Artinya, kalau integral pada variabel berpangkat min 1, itu hasilnya adalah ln. Nah, jadi misalkan seperti soal yang ada di sini. Carilah integral dari 2/3x dx. Anda langsung keluarkan saja konstantanya 2/3 itu di depan, lalu diintegralkan 1/x dx. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 2/3 ln x. Nah, ln mutlak, ln x plus c. Oke, nah bagaimana jika integralnya adalah 4x kali
X kuadrat min 5 per X kuadrat. Nah, di sini Anda bisa mengalihkan, misalkan 4X-nya Anda buka, dikalikan dengan X pangkat 2, artinya dia dapatnya 4X pangkat 3, lalu yang di sebelah adalah 20 per X. Nah, yang ujungnya inilah yang nantinya akan menjadi len. Jadi hasilnya adalah X pangkat 4 dikurang 20 len X. Oke, nah ini Anda berupa kurvanya. Kita lewati saja. Ini beberapa standar integral, yaitu yang fungsi yang sudah dijelaskan tadi, kemudian integral 1 per X sudah, lalu yang E pangkat X. Jadi integral E pangkat X itu adalah E pangkat X dx itu adalah E pangkat X plus C. Lalu kalau yang sin X itu kembali pada diferensial, yaitu min cos X. Kemudian yang cos X itu integral adalah sin X. Lalu kalau secant kuadrat X, itu integralnya adalah tangen X. Nah, integral rumus-rumus dasar ini seharusnya dihafal. Tidak cuma dihafal, tapi harus dilatih juga. Kemudian, ini contoh penggunaannya. Jadi misalkan carilah ya integral dari 4 sin X plus 7 E pangkat X. Ini langsung saja dari penggunaan rumus standar kita dapatkan sin X itu integralnya adalah min cos X, ya kan? Lalu kalau yang 7 ini dikeluarkan, lalu E pangkat X ya E pangkat X integral. Jadi ini adalah min 4 cos X plus 7 E pangkat X. Nah, di sini perlu menghafal itu menjadi sangat penting karena untuk mempercepat pekerjaan Anda. Lalu bagaimana kalau integralnya kita ingin mengembalikan dari penggunaan aturan rantai yang dibalik? Nah, di sini sangat membantu jika fungsinya itu kita isinya adalah fungsi komposit. Seperti misalkan fungsi di dalam fungsi seperti misalkan Y itu pangkat fx, Y fx itu pangkat n plus 1. Jadi fungsi dipangkat lagi. Nah, kita bisa menggunakan aturan rantai bahwa turunannya adalah n plus 1 dikali dengan dikurangi kan pangkatnya. Jadi kalau turunannya berarti fx pangkat n lalu diturunkan fungsinya, yaitu fungsi fx-nya diturunkan. Sehingga integral dari dy dx ya, dy dx apa namanya n plus 1 fx pangkat n dan f aksen x dx itu integralnya hasilnya adalah fx pangkat n plus 1. Nah, tentunya n-nya tidak boleh sama dengan 1. Ini adalah rumusnya ya. Rumusnya nanti langsung bisa diaplikasikan. Ini adalah rumus umum. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan kita ingin mengintegralkan fungsi 2x plus 7 pangkat 5 terhadap x. Bayangkan, ini pangkat 7 di dalamnya adalah ada fungsi lagi. Maka dengan mempertimbangkan bahwa y-nya itu adalah 2x plus 7 pangkat 6, ini dimisalkan ya. Dimisalkan, maka turunan dari y itu adalah 6 2x plus 7 pangkat 5 kan. Nah, 2x plus 7 pangkat 5 ini sama dengan yang kita mau cari. Lalu dikalikan dengan turunannya. Nah, sehingga kita dapatkan dy dx itu sama dengan 12 kali 2x plus 7 pangkat 5. Sehingga integral dari 12, ya kan? 12 kali 2x plus 7 pangkat 5 itu sama dengan 2x plus 7 pangkat 6 plus C. Ya kan?
Nah, oleh karena itu, integral dari 2x plus 7 pangkat 5 ini 12-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Artinya dia 1/12 kali 2x plus 7 pangkat 6 plus c. Nah, rumus umumnya adalah seperti ini. Jadi, kalau kita mengintegralkan fungsi komposit, itu adalah 1/A. Jadi, A itu adalah bilangan yang di depan X, ya kan? Lalu yang di dalamnya itu dipangkatkan dengan ditambahkan 1 plus C. Nah, ini contohnya kalau kita mendapatkan seperti ini kan langsung bisa diselesaikan. Jadi, hasilnya adalah 1/9 X min 5 pangkat 9 plus C. Lalu kalau integral dari 4x plus 7 pangkat 2 dx, ini juga sama. Hasilnya adalah 1/3 kali 4, jadi 1/12 kali 4x plus 7 pangkat 3. Jadi ini sangat simpel ya, Anda bisa langsung aplikasikan. Nah, sekarang kita ingin lebih lagi. Nah, ini kita bisa integralkan, misalkan bentuknya fungsinya tidak sesimpel yang ini, kita agak lebih susah lagi, yaitu y sama dengan x kali 3x kuadrat plus 3, plus 4 pangkat 3. Kita integralkan terhadap x. Maka kita memperhatikan jika turunan yang ada di dalam ini 3x kuadrat plus 4 itu turunannya adalah 6x, maka kita juga mempertimbangkan jika y-nya itu kita turunkan, kita dapatnya adalah 4 3x kuadrat plus 4 pangkat 3 kali 6x. Sehingga kita dapatkan 24x ya kan kali 3x kuadrat plus 4 pangkat 3. Nah, Anda bisa lihat bahwa x kali 3x kuadrat plus 4 pangkat 3 ini sama dengan y yang kita cari. Sehingga kita dapatkan nilainya 24x 3x kuadrat plus 4 pangkat 3 dx ini sama dengan 3x kuadrat plus 4 pangkat 4 plus c. Nah, jadi integral dari x kali 3x kuadrat plus 4 pangkat 3 dx ini sama dengan 1/24 3x kuadrat plus 4 pangkat 4. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan adalah ini variabel yang di depan ini x. Ini pangkatnya lebih rendah 1 dibandingkan dengan variabel yang paling tinggi di sini yaitu 3x kuadrat. Nah, sehingga nanti pada saat diturunkan ini bisa memenuhinya. Jadi misalkan seperti yang proses yang ada di dalam ini dy dx ini sama dengan 4 ya kan 4 3x kuadrat karena y-nya ini jadi ini 3x 6x kan ini turunannya 6x kemudian ini kan pangkatnya ke bawah sini jadi hasilnya 24x. Nah, yang paling penting adalah pangkatnya ini pangkatnya 1 sama dengan soal yang ditanyakan karena soal yang ditanyakan itu adalah x kali 3x kuadrat plus 4 pangkat 3 maka di sini variabelnya x saja x pangkat 1 ya. Nah, di sini turunan dari yang di depan ini juga pangkatnya sama yaitu x pangkat 1. Nah, sehingga ini angka 24 ini tinggal dipindahkan ke sebelah kanan. Seperti itu. Contoh lain, misalkan kita disuruh mencari integral dari 7x kuadrat kali 2x pangkat 3 min 9 pangkat 2x. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa pangkat yang di dalam itu adalah x pangkat 3, sementara yang di luar ini adalah x kuadrat. Sehingga ini memenuhi syarat kemudahan ini. Sehingga kita perhatikan turunan yang ada di dalam ini adalah
6x kan, turunan dari 2x pangkat 3 min 9 itu adalah 6x kuadrat. Nah, kalau Y-nya itu adalah 2x pangkat 3 min 9 pangkat 3, maka turunannya adalah 18x kuadrat kali 2x pangkat 3 dikurang 9 pangkat 2. Nah, sehingga ini Anda perhatikan yang x pangkat 2 dengan dikalikan dengan 2x pangkat 3 min 9 pangkat 2 ini kan sama dengan yang soal yang ditanyakan. Sehingga kita bisa bisa kembalikan ke arah sini, yaitu integral dari 18x kuadrat dikali dengan 2x pangkat 3 min 9 dalam kurung pangkat 2, ini hasilnya adalah 2x pangkat 3 min 9 pangkat 3 plus c. Nah, sehingga kalau yang 18-nya ini dipindahkan ke kanan, ini adalah integral dari x kuadrat dikalikan dengan 2x pangkat 3 min 9 pangkat 2 dx. Nah, sekarang kita sesuaikan saja angka 7-nya. Kalau ini dikali 7, maka di sebelah kanannya juga dikali 7. Jadi seperti itu ya. Jadi yang paling penting Anda nanti melihat pangkat yang di bawah ini sesuai dengan hasil integral variabel yang ada di dalam kurung. Fungsi di dalam kurung. Contoh yang lain lagi adalah kita disuruh mencari integral dari x kuadrat dibagi akar x pangkat 3 min 1 dx. Nah, di sini kita bisa tulis pangkat akarnya ini taruh di sebelah kanan, yaitu x kuadrat kalikan dengan x pangkat 3 min 1 pangkat min setengah. Lalu kita seperti biasa, kita turunkan ya, kita turunkan. Di sini kita bisa melihat ini pangkatnya 2, yang di dalam itu pangkatnya 3. Sehingga kita bisa menurunkannya. Hasil turunannya adalah 3/2 x pangkat 2 dikalikan dengan x pangkat 3 min 1 pangkatnya menjadi min setengah kan. Menjadi min setengah. Ini pangkat min setengah tambah 1 ya, karena min setengah ditambah dengan 1. Jadi pangkatnya min setengah. Nah, di sini kemudian kita integralkan seperti yang sudah dikerjakan sebelumnya, yaitu integral dari 3/2 x pangkat 2 kali x pangkat 3 min 1 ini kalau diintegralkan hasilnya kembali ke fungsi awal. Sehingga kita bagian yang depan ini tinggal menyesuaikan saja. Jadi integral x pangkat 2 dikali x pangkat 3 min 1 pangkat min setengah dx ini sama dengan 2/3 kali x pangkat 3 min 1 pangkat setengah plus c. Jadi hasilnya itu. Nah, ini kemudian Anda kembalikan saja akarnya dalam bentuk pengakaran. Jadi Anda perlu perhatikan kalau pangkat yang di dalam ini diturunkan itu sama dengan pangkat yang di luar, ini mudah diselesaikan. Nah, ketika kita mengaplikasikan aturan rantai ini pada fungsi natural, jadi fungsi menggunakan maka sebenarnya sama ya. Jadi misalkan y itu sama dengan e pangkat fx, maka turunannya kan adalah e pangkat fx dikali dengan turunan dari fx kan. Nah, sehingga kita juga bisa membalikkan dengan cara yang sama untuk menghitung integral. Misalkan integral dari 5 e pangkat 5x min 3. Nah, di sini di sini kita bisa mengintegralkan di sini. Jadi kalau integral ini integral dy kemudian di sini juga integral
f aksen x dikali fx, dipangkatkan fx, maka kan integralnya hasilnya adalah y ini ya, e pangkat fx. Jadi asal angka yang di depan itu adalah hasil dari turunan dari fx ini, yaitu 5x min 1, ini kan turunannya 5. Sehingga kita langsung bisa dapatkan. Jadi karena ini dibagi 5. Nah, biasanya soal ini kan tidak selamanya sama ya antara turunan ini 5x min 3 ini tidak selamanya nanti angka yang di depan itu sama juga dengan 5x ini kalau diturunkan yaitu 5. Tentunya dalam soal bisa saja berbeda-beda. Jadi misalkan integralnya adalah e pangkat 5x min 3 dx, maka integralnya adalah 1/5. Jadi tinggal Anda membagi hasil integrasinya dengan turunan yang ada di sini. Tentunya kalau turunannya ini pangkatnya masih mudah, yaitu 5x atau pangkat 1 ya. Jadi ini contoh-contoh yang lain, misalkan ini integral dari 2e pangkat 5x min 3, ya tinggal dibagi saja dengan 5. Nah, ini fungsi hasil perumusan generalnya kalau pangkatnya integral dari e pangkat ax plus b. Ingat ini pangkatnya adalah pangkat 1. Ini dx ini sama dengan langsung 1/a. Jadi angka yang di depan ini langsung Anda taruh bawah e pangkat ax plus b ditambah c. Jadi kalau yang seperti ini tinggal Anda masukkan saja, berarti ini 6 kali e pangkat 3x kan, berarti ini langsung saja di bawah di angka integralnya, berarti dia 6 per min 3 e pangkat min 3x plus c. Jadi hasilnya adalah min 2 e pangkat min 3x plus c. Jadi seperti itu ya, Anda tinggal mengikuti ini lalu Anda selesaikan. Nah, kita juga bisa memperluas jika eksponensialnya itu pangkatnya tidak linier. Contohnya ini. Integral dari e pangkat 2x kuadrat dx. Ini kan beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah pangkatnya linier atau pangkatnya 1, kalau ini pangkatnya 2. Nah, di sini yang Anda perhatikan adalah asal dia turunannya ini yang di depan ini pangkatnya satu tingkat di bawah pangkat, karena ini pangkatnya kan x kuadrat. Kalau diturunkan itu berarti 2x kan. Nah, 2x ini kan pangkatnya 1. Nah, asal dia sama maka ini masih mudah ya. Jadi misalkan ini integral dari x kali e pangkat 2x kuadrat dx ini sama dengan kita bisa misalkan 1/4 ya, ini kali integral 4x e pangkat 2x kuadrat dx. Kenapa ini dikasih 4? Karena turunannya ini adalah 4x. Nah, jadi ini 4x agar hilang saja sebenarnya. Jadi setelah kita hitung, maka turunan dari yang pangkat ini kan 4x. Maka integralnya adalah 1/4, ya kan? 1/4 e pangkat 2x kuadrat. Lalu kita juga mengaplikasikannya pada len. Nah, pada len. Nah, jika y adalah len fx, maka dx adalah turunan dari fx dibagi dengan fx. Lalu kita bisa juga membalik fungsi tersebut untuk mendapatkan integralnya. Jadi misalkan ini generalnya lebih kita pakai k ya. Kita pakai k, itu turunannya bentuknya seperti ini. Lalu contohnya adalah integral dari 1/5x plus 4 dx. Nah, ini
kita bisa mengembalikan rumusnya adalah 1/5 integral 5. Jadi karena 5/5 ini kan habis. Ini kenapa dikasih angka 5? Biar sesuai dengan fungsi yang ada di bawah, yaitu 5x plus 4. Nah, sehingga kita bisa integralnya ini kita selesaikan. Jadi dia ln x kan. Jadi hasilnya adalah 1/5 ln 5x plus 4 plus c. Ini sebenarnya juga Anda bisa nyatakan dalam bentuk, misalkan ini kan kalau kita integralkan, ini sama dengan integral dx per 5x plus 4. Nah, dx ini Anda bisa ubah dalam bentuk d, lalu x-nya Anda kasihkan 5x plus 4. Jadi D 5x plus 4. Jadi dia nanti sama dengan fx. Nah, tetapi untuk menambahkan 5x plus 4 tadi, Anda perlu untuk membaginya dengan 5. Karena apa? Turunan 5x plus 4 itu kan 5. Nah, sehingga hasilnya itu Anda dibagi 5 agar hasilnya 1. Jadi hasilnya bisa seperti ini ya. 1/5 ln 5x plus 4. Nah, fungsi umumnya jika integral dari 1 per ax plus b dx, ini hasilnya adalah 1 per a. 1 per a ln ax plus b plus c. Jadi ini kalau fungsinya linier. Ini contoh, berarti Anda kalau yang seperti ini kan, ini A-nya adalah min 6, ya kan? Berarti 5 per min 6. Ya kan? Hasilnya min 5 per 6 sama integral dari ini. Jadi ini nanti hasilnya adalah ln 2 min 6x. Dengan cara yang sama, maka Anda bisa menghitung yang ini. Yang ini sudah diberikan batasnya. Jadi integralnya tertentu. Jadi nanti tidak ditambahkan C karena sudah tertentu. Jadi misalkan kita hasilnya di sini integral dari ini kan berarti 4 per 2 ya kan ln 2x min 7 kan. Nah, sehingga Anda bisa langsung mengintegrasikan. Nah, tetapi kita juga perlu. Jadi dari semuanya kita perhatikan dari grafik dari Y sama dengan 4 akar 2x min 7 ini memiliki discontinue. Jadi discontinue. Jadi tidak continue ketika nilai yang di bawah ini 0 pastinya kan, karena 4 per 0 itu tak hingga kan. Nah, sehingga ketika X-nya itu 3,5, maka dia perlu diperhatikan. Jadi perlu integralnya itu perlu dipisahkan. Tetapi karena X 3,5 ini di luar dari integral tertentu yang nilai batasnya min 1 sama 2 ini, tentu kita berarti bisa langsung mengintegralkan ini. Ingat, kenapa dicek discontinue? Karena kalau discontinue biasanya disambung jadi integral A sampai B, lalu Anda ditambahkan dengan integral mungkin C sampai D misalkan. Jadi perlu disambung. Nah, ini langsung kita dapatkan ya, hasilnya adalah 2 ln, ya kan. Jadi hasilnya 4 per 2, jadi 2 ln 2x min 7. Lalu Anda masukkan ini, hasilnya adalah 2 ln 3 min ln 9. Lalu ya kita cek saja, atau kita cek dengan 2 ln 3 per 9 ya, karena ln itu kan kalau min berarti kan dibagi. Jadi 2 ln 3 per 9 atau 2 ln sepertiga. Nah, ini contoh yang lain lagi. Ini kalau pangkatnya 3, ini caranya sama semua karena ini tinggal
diaplikasikan saja kan, ini turunannya adalah 6x. 6x kuadrat, maka dia harus dibagi 6. Kemudian yang ini juga sama, cuma sedikit lebih merepotkan karena dia integralnya itu pangkatnya adalah 4 kali E pangkat 2x. Tetapi ini sama karena turunannya kan kalau pangkat 2x turunannya kan seperdua ya. 2 ya, 2 E pangkat 2x ya. Jadi ini tinggal masukkan saja dengan cara yang sama. Jadi 2 ini akan ketemu. Jadi 2E pangkat 2x ini kan kalau Anda masukkan ke dalam, dia akan sama. Sehingga hasilnya adalah 2E pangkat 2x plus 1 ya. Jadi asal di sini, asal bagian yang atas ini masih nyambung dengan turunan dari E pangkat 2x ini, maka itu akan mudah diselesaikan. Nah, sekarang bagaimana jika integralnya sin dan cos? Nah, sebagaimana integral yang biasa, maka kalau integral itu juga disesuaikan juga untuk sin dan cos. Cuma di sini kita harus juga lebih melatih atau mengenal dari identitas. Jadi dengan integral sin dan cos ini Anda harus mahir dalam identitas. Misalkan kita ingin mengintegrasikan nilai tan dengan menulis tan ini kan sin per cos kan, sehingga kita bisa membaginya dalam bentuk min fx min turunan fx ini dibagi dengan fx. Karena apa? Turunan dari cos ini kan sin. Ya kan? Sedangkan turunan sin itu cos. Nah, kalau turunan cos X ini adalah min sin X kan. Nah, sehingga ini sudah sama. Jadi yang di atas adalah turunan dari cos X. Sudah turunan dari cos X. Sehingga kita bisa memanfaatkan ini. Jadi integral tan X dx ini sama dengan integral sin X dx per cos X. Nah, lalu sin X ini kan merupakan turunan dari cos X. Sehingga kita bisa tulis yang di atas itu menjadi integral dari fungsi turunan dibagi fungsi asal. Ini menjadi len. Jadi min len cos X plus C. Nah, di sini kita bisa menggunakan nilai minus. Minus ini bisa merupakan pangkat ya, pangkat di depan kalau dia len, log maupun E. Ya, seperti ini. Oke, jadi Anda bisa menuliskan dalam bentuk len seper cos X atau kalau cos X berarti sekan kan. Terus kemudian juga dari fungsi yang lain itu juga bisa dituliskan seandainya dia ada dua. Misalkan Y-nya itu adalah sin fx. Jadi di dalamnya itu ada fungsi di dalam trigonometri. Maka cara menurunkannya sebagaimana sudah kita bahas dalam diferensial, yaitu dy dx itu sama dengan turunannya di depan ini, fungsi ini. Lalu kemudian Anda turunkan sin X-nya. Jadi turunan dari fx lalu turunan sin itu kan cos. Jadi cos fx. Lalu kalau kemudian cos X itu juga sama. Jadi turunan dari fx dikali sin fx. Nah, dengan cara ini kita juga bisa membalikkan integrasinya di mana ya, di mana turunan dari fx cos fx ini sama dengan sin fx. Sedangkan kalau dia turunan dari fx sin fx ini turunan dari cos fx. Nah, sebagai contoh misalkan integral dari 3 cos 3x. Nah, ini kan kita ingin mencari nanti hasilnya adalah cos 3x. Kita perhatikan turunan dari 3x ini kan 3, ya kan? Terus kemudian
cos X ini kalau turunannya adalah sin X. Nah, sehingga dia masuk di pola yang nomor 2, yaitu Y sama dengan cos Fx. Sorry. Pola yang pertama, yaitu turunannya dari X, ini cos X. Jadi nanti hasilnya adalah sin Fx. Langsung kita dapatkan sin 3x. Nah, demikian juga kalau dia modelnya seperti ini integral dari min 2x sin x pangkat 2 dx. Ini kalau Anda lihat sini, ini turunan dari x pangkat 2, ini kan 2x. Ya kan? 2x. Nah, sedangkan sin x-nya ini ini sama dengan yang di sini. Artinya dia masuk di pola yang kedua. Jadi integral min fx sin fx ini tuh hasilnya adalah y cos fx. Ya kan? Jadi hasilnya adalah cos x kuadrat. Jadi seperti itu ya. Nah, ini beberapa contoh, misalkan integral dari sin 5x min 2. Nah, Anda juga nanti bisa manipulasi karena turunan dari 5x ini adalah 5, Anda masukkan angka 5 di depan sini, lalu Anda agar hilang untuk membaginya. Jadi agar polanya itu sama dengan yang di sini ya, integral sin x. Jadi nanti hasilnya adalah cos x ya. Jadi hasilnya adalah min 1/5 cos 5x min 2. Ini tidak pakai dx lagi, tapi plus c ya. Plus c ini salah tulis. Nah, jadi fungsi umumnya adalah seperti ini. Untuk integral cos ax plus b dx, ini sama dengan 1/a sin ax plus c. Lalu untuk integral sin ax plus dx, ini integrasinya adalah min 1/a cos ax plus b plus c. Lalu bagian yang penting lainnya adalah substitusi. Substitusi. Di sini yang perlu kita perhatikan, pada substitusi mungkin saja nanti akan merubah syarat batas kalau integralnya tertentu. Nah, ini kita perhatikan pada prakteknya teknik ini itu namanya integration by recognition. Nah, jadi integrasi menggunakan substitusi ini dapat lebih ke memangkas waktu penyelesaian. Karena itu kadang-kadang kita juga menggunakan ini kadang-kadang juga sulit ya. Kita coba saja misalkan bagaimana metode ini bisa bekerja pada integral 5x plus 2 pangkat 3 dx. Nah, di sini kita permisalkan, jadi kalau yang tadi itu kita menggunakan chain rule, tapi kalau yang sekarang kita menggunakan substitusi. Jadi misalkan U-nya adalah 5x plus 2. Sehingga kita masuknya ke integral U pangkat 3 dx. Nah, problemnya sekarang kita tidak bisa mengintegrasikan fungsi U terhadap X. Ingat, U-nya ini, dx-nya ini harus diganti U. Karena variabelnya U. Jadi tidak bisa langsung. Oleh karena itu kita harus mengubah X ini menjadi U. Dan itu seringkali gagal juga atau tambah susah. Jadi oleh karena itu untuk menggunakan metode ini kita harus hati-hati dan banyak latihan. Jadi kalau di sini kita bisa dapatkan karena U-nya itu adalah 5x, maka DU-nya itu sama dengan 5 kan, DU dx itu 5. Nah, artinya dx-nya adalah DU per 5. Ya kan? Ini DU per 5. Jadi nanti ini Anda dx-nya itu sama dengan DU per 5. Sehingga setelah ini bisa diselesaikan. Oke, nah jadi DU per 5, jadi ini nanti langsung saja U pangkat 4 ya. Jadi 1/20 U pangkat 4 plus C. Nanti Anda kembalikan lagi U-nya ke dalam bentuk X, yaitu 5x plus 2. Tapi
Ini kalau integralnya batasnya tetap. Nanti kalau batasnya tertentu, maka Anda harus perhatikan apakah itu sudah proper atau belum. Ini contoh yang lainnya, menggunakan substitusi kita disuruh mencari integral dari x 2x kuadrat min 5 pangkat 5 dx, maka du dx-nya seperti ini ya. Jadi yang paling penting adalah Anda nanti mengubahnya dalam bentuk u, dan dx-nya itu juga Anda ubah juga dalam bentuk du. Jadi kita dapatkan kalau u-nya adalah 2x kuadrat min 5, maka du dx-nya kan 4x. Nah, kita dapatkan juga dx itu kalau diubah menjadi 1/4x per du kan. Nah, 4 du. Nah, ini kalau diaplikasikan, kita hasilkan di sini. Ini u pangkat 5 ya kan. Terus kemudian dx-nya Anda ubah menjadi 1/4 x du ya kan. Hasilnya ini, lalu x-nya ini Anda bisa coret, hasilnya adalah u pangkat 5 per 4 ya kan du, atau seperempatnya Anda keluarkan. Nah, ini sudah mudah diintegrasikan. Hasilnya adalah 1/24 u pangkat 6 plus c. Anda tinggal kembalikan lagi, substitusi kembali, hasilnya adalah 1/24 2x pangkat 2 min 5 pangkat 6 plus c. Nah, kadang-kadang kita juga menemui U-nya itu tidak bisa langsung ya. Kita misalkan kita menggunakan kalau substitusi ini U-nya adalah 1/2x untuk mencari integral x kali 1 min 2x pangkat 4 dx. Ini caranya mirip ya, cuma di substitusi ini Anda tetap harus hati-hati. Yang pertama itu U dulu Anda ubah, yang kedua dx-nya juga harus diubah. Jadi kalau misalkan ini, jika U-nya itu kita substitusi dengan ini ya, dengan 1 min 2x ini, maka di sini dx-nya ini masih ada variabel x yang di luar sini. Jadi kalau kita substitusi ulang ya, substitusi ulang, ini mensubstitusi 2 kali karena pada saat substitusi yang di awal, kalau kita hanya mensubstitusi yang ini saja ya, dx-nya diganti dengan du ini, terus kemudian 1 min 2x ini sudah diganti u, maka kan sisa yang x ini tidak hilang kan? Seperti yang sebelumnya kita bisa coret ya, karena ada per dx-nya, per x-nya. Dengan ini tidak. Oleh karena itu, x-nya itu Anda harus mengubahnya. X ini diganti dengan U. Jadi, U min 1 sama dengan 2X. Jadi, X-nya adalah min U min 1 per 2. Jadi, X-nya adalah setengah 1 min U. Nah, ini kemudian disubstitusi. Nah, apakah ini lebih mudah atau lebih susah? Ini tergantung dari teknik-teknik yang Anda kuasai. Anda tinggal selesaikan menggunakan teknik mana yang Anda anggap paling baik. Nah, hasilnya kita dapatkan adalah min 1/4 ya kan, integral dari 1 min U dikali U pangkat 4 du. Nah, ini cara menyelesaikannya Anda buka kurung saja agar lebih mudah ya. Jadi U pangkat 4 dikurang U pangkat 5. Integralnya berapa? Nah, kita langsung bisa selesaikan karena ini masih sudah mudah ya. Sudah bisa menggunakan rumus-rumus dasar yang hasilnya adalah 1 min 1/4 6 U pangkat 5 dikurang 5 U pangkat 6 per 30. Nah, Anda tinggal mengembalikan saja, U-nya adalah 1 min 2X. Hasilnya ini ya, jadi hasilnya adalah 1/120. U-nya ini Anda ganti-ganti, jadi hasilnya adalah 2X
min 1 pangkat 5 dikalikan 10x plus 1 plus C. Nah, ini kalau yang seperti ini kalau integralnya itu ada nilai batas. Nah, kalau ada nilai batas, substitusinya tidak hanya variabel yang ada di dalam integral saja, tetapi nilai batasnya itu juga berubah. Jadi misalkan integral dari 2x dibagi akar 8 min x ini, kita misalkan u-nya adalah akar 8 min x, kemudian diintegralkan dari 4 sampai 7, maka kalau u-nya adalah 8 min x pangkat setengah, maka du dx-nya kan kita dapatkan 1 per min 2 kali 8 min x pangkat setengah. Nah, di sini ini sama dengan min 1 per 2u, karena u-nya ini kan. Oleh karena itu, ini baru u, baru untuk du u-nya. Nah, di sini du dx ini adalah min 2 per 2u. Artinya kalau dx du adalah min 2u, sehingga kita dapatkan dx adalah min 2u du. Min 2u du. Ini Anda masukkan ke dalam sini. Ini sudah dx-nya sudah ada, lalu u-nya sudah ada, ini sudah oke, tetapi x-nya juga berubah. Ya kan? X-nya yang di atas itu juga Anda harus ubah. Ini bentuknya adalah 8 min u kuadrat, lalu kemudian kita syarat batasnya, jika x-nya 3, u-nya adalah akar 8 min akar 8 x-nya 3 ini harusnya bukan 4 ya, karena 8 min x. Jadi harusnya adalah 8 min 3. 8 min 3, sebentar, ini syaratnya udah benar atau salah? Oh, sorry, ini salah tulis ya. X-nya batasnya 4 sampai 7. Artinya, kalau dia ini X-nya batasnya 4, maka 8 min 4. Jadi akar 4 sama dengan 2. Lalu kalau dia 1, maka hasilnya adalah 8 min 7 itu 1. 8 min 1 ya. 8 min 1 harusnya akar 7 ini. Kalau dia 4, maka dia 8 min 4. Itu kan 4. Di akar berarti 2. Sementara kalau ini salah tulis lagi, ini harusnya 7. Kalau X-nya 7, maka 8 min 7. Ini salah tulis ya. Ini harusnya 4 dan ini harusnya 7. Jadi batasnya itu dari 2 ke 1. Nah, sehingga itu hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, Anda masukkan integralnya, itu definitnya itu berubah. Definitnya berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda tinggal masukkan saja. Hasilnya pasti sudah sama. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, ketika kita menggunakan substitusi, maka batas-batasnya itu akan berubah. Lalu kemudian kita juga sudah membahas yang lalu itu menggunakan integral parsial, integral bagian-bagian. Nah, ini Anda perlu perhatikan pada saat kita menggunakan integral parsial, ini kita punya dua fungsi, yaitu fungsi U dan V. Nah, kalau di diferensial kan kita tahu bahwa turunan dari UV itu adalah UV aksen, lalu ditambahkan dengan VU aksen. Nah, di sini U dan V itu juga merupakan fungsi dari X. Jadi bukan fungsi dari variabel yang lain. Nah, integralnya jadi kalau kita integral, ini artinya adalah integral UV
itu sama dengan integral UV aksen ditambah VU aksen. Nah, hasilnya kalau integral ini kan berarti UV kan. UV itu sama dengan U dV dx ditambahkan dengan V du dx. Sehingga kalau yang dicari adalah integral U dV dx, ini sama dengan UV dikurang dengan integral V du dx. Ini adalah integral parsial. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana Anda memilih variabel U dan V. Ya, jadi pemilihan U dan V ini menjadi sangat penting. Jadi kita misalkan mengintegralkan fungsi U. Nah, lainnya adalah dv dx. Di sini kita perlu memilah mana yang paling mudah pada saat kita menyelesaikan menggunakan integral parsial ini, pemilihan U dan V. Ini contohnya. Kita langsung contohnya saja ya. Misalkan contohnya adalah ini. Contohnya adalah integral dari X sin X. Nah, X sin X ini kita pilih U-nya yang mana, V-nya yang mana. Nah, di sini U-nya itu kita pilih X. Artinya du dx itu sama dengan 1, artinya du sama dengan dx. Oke, ini tidak ada masalah. Lalu, di sini kan kita juga tetap memilih menentukan mana yang du, mana yang dv juga. Jadi, di sini juga kita cek dv dx adalah sin x. Ya kan? Artinya, V-nya itu adalah min cos X kan? Karena kalau diintegralkan ini kan min cos X. Nah, sehingga kita bisa dapatkan kalau ini U, lalu ini apa namanya? dV. Jadi ini U dV. Hasilnya adalah UV. Jadi UV, U-nya adalah X, V-nya adalah min cos X, jadi hasilnya adalah min X cos X. Lalu yang ini sebaliknya, V-nya adalah min cos X, lalu X, du dx, lalu dia di sini kali dx. Hasilnya adalah min X cos X dikurang min sin X. Jadi sin X dikurang X cos X plus C. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana Anda menentukan U dan dv. Kalau yang ini dipilihnya adalah U yang X-nya, lalu sin X dx ini menjadi dv dx. Nah, di sini bisa saja nanti ditukar, misalkan U-nya adalah yang sin X, lalu X dx itu adalah dv dx. Nah, tergantung dari bagaimana kita mempermudah penyelesaian saja. Tidak ada karena bisa saja ini fungsi ditukar-tukar karena ini perkalian. Contohnya adalah ini. Carilah fungsi carilah nilai dari integral x e pangkat 2x dx. Di sini kita pilih U-nya yang x, artinya du sama dengan dx, sedangkan dv-nya adalah E pangkat 2X. Nah, di sini V-nya itu adalah E pangkat 2X per 2. Lalu kita substitusikan, hasilnya U dv dx itu hasilnya adalah U-nya itu X, lalu E pangkat 2X per 2 ini adalah yang V. Sehingga kita bisa selesaikan ini, hasilnya adalah E pangkat 2X per 2 dikurang E pangkat 2X per 4 plus C. Oke, ini adalah integral parsial. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan latihan-latihan soal yang harus Anda kerjakan dan kita cek hasilnya seperti apa. Oke, terima kasih. Selamat bersiap-siap.